Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. He Who Remains punya banyak variant yang salah satunya adalah Kang the Conqueror yang sudah dibangun karakternya untuk menjadi villain besar di MCU. Nggak cuma itu, variant-variant lain juga sepertinya bakal muncul juga nih di MCU selain He Who Remains dan Kang the Conqueror. So, siapa aja variant-variant dari He Who Remains ini dan apakah mereka bakal beneran muncul di film-film berikutnya di Marvel Cinematic Universe? Mari kita bahas bareng gue Rian, only on Breakdown Channel Universe. Kita mulai pembahasannya dari versi pertama dari He Who Remains yang di sini bisa kita panggil sebagai Nathaniel Richard atau Nathan. Dimana kalau di series Loki, Nathaniel sendiri diceritakan sebagai seorang ilmuwan jenius dari abad 31 yang berhasil menemukan keberadaan dan cara untuk menjelajah multiverse, sehingga dia bisa bertemu dan melakukan kontak dengan varian dari dirinya dari universe lain. Nah, kalau kita ngeliat cerita dari He Who Remains yang menjelaskan bagaimana varian Nathan bisa saling bekerja sama untuk membantu universe satu sama lain dan menciptakan perdamaian, ini bisa jadi momen awal bagi Nathan untuk berkoalisi dengan variannya dan membentuk grup seperti Council of Kang di versi komiknya. Dimana kelompok ini mungkin saja pada awalnya punya tujuan damai untuk saling membantu universe satu sama lain. Sampai akhirnya kelompok ini nantinya bakal digunakan oleh varian jahat dari Nathan, yaitu Kang the Conqueror, untuk menaklukkan multiverse dan menghancurkan berbagai varian Nathan yang akan jadi He Who Remains di masa depan. Nah, kemunculan dari varian jahat Nathan yang diceritakan punya ambisi untuk menaklukkan universe lain dan jadi pemicu dari multiversal war tentunya jadi bukti yang cukup kuat bahwa varian jahat dari Nathan nantinya bakal jadi Kang the Conqueror yang akan tampil di film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Mantap. Mantap! Dimana kita mungkin akan diperlihatkan dengan Quantum Realm yang akan dieksplor lebih dalam di film ini sebagai salah satu medium yang bakal digunakan oleh Kang untuk menaklukkan multiverse dan melawan para varian dari berbagai timeline. Karena seperti yang kita tahu di Avengers Endgame, Quantum Realm sendiri punya kelebihan untuk melakukan perjalanan waktu. So, ini tentunya bakal membentuk Kang untuk berpindah-pindah dari satu timeline ke timeline lainnya. Lalu dengan fakta bahwa Quantum Realm adalah sebuah realm yang tidak terikat dengan ruang dan waktu, ini tentunya membuat Quantum Realm jadi markas yang bagus bagi Kang saat dia menjadi penjajah waktu, karena realm ini akan membuat Kang jadi sulit ditemukan dan bisa mengatur berbagai timeline yang dia jajah tanpa mempengaruhi timeline itu secara langsung. Apalagi ini juga semakin dikonfirm dengan kemunculan dari kota mikro di Quantum Realm yang mirip dengan kota Chronopolis milik Kang, yang kalau di komiknya adalah tempat Kang untuk mengatur kerajaan waktunya di dimensi Limbo. Tapi kalau kita lihat di komiknya, sebenarnya ada beberapa varian dari Nathan yang juga jadi penakluk jahat seperti Kang the Conqueror. Salah satunya adalah Ramatut, yang di komiknya diceritakan sebagai versi lain dari Nathan yang memutuskan untuk bertime travel ke zaman Mesir kuno dan jadi raja di sana. Dimana ini sudah ditis ke kita dengan munculnya piramid dan juga Sphinx di alam Void, yang mungkin saja adalah piramid dan Sphinx yang diprun oleh TVA saat Nathan jadi Ramatut di Mesir kuno. Apalagi ini juga semakin diperkuat dengan salah satu julukan dari Nathan di series Loki sebagai The Ruler atau penguasa, yang sebenarnya bisa merefer pada sosok Nathan sebagai Pharaoh Ramatut yang merupakan penguasa dari seluruh Mesir. Bahkan kalau Nathan memang berkuasa di Mesir sebagai Ramatut, maka dengan setting waktu yang sama dengan peradaban Mesopotamia yang dirule oleh para Eternals di tahun 30 sebelum Masehi, tentunya akan sangat menarik untuk melihat Ramatut di film Eternals dan melakukan kontak dengan para Eternals sebagai pemimpin peradaban Mesir pada zaman itu. Atau jangan-jangan konteks ruler di sini malah mengarah ke varian lain dari Nathan, yaitu Scarlet Centurion. Di komik, Scarlet Centurion sendiri adalah versi lain dari Nathan yang meninggalkan identitas Ramatut setelah dia berhadapan dengan Fantastic Four, yang akhirnya ngebuat dia bertime travel ke masa modern di Earth 616 dan berusaha menguasai masa itu dengan menggunakan Avengers sebagai alatnya. Nah, versi Nathan ini sangat berhubungan erat dengan Dr. Doom yang jadi inspirasi Scarlet Centurion untuk membuat armor dan memotivasi Scarlet untuk jadi penguasa dari masa ini. So, dengan film Fantastic Four yang saat ini sedang digarap MCU dan mungkin bakal kembali memunculkan karakter Dr. Doom, maka film ini bisa jadi satu momen awal kemunculan dari Scarlet Centurion di MCU yang mungkin saja bakal membantu Dr. Doom untuk mengalahkan Fantastic Four di filmnya nanti. Berikutnya, nggak cuma punya versi jahat, Nathan juga di komiknya punya versi baik yang bahkan jadi salah satu anggota dari Young Avengers, yaitu Iron Lad. Nah, di komik, Iron Lad sendiri diceritakan sebagai Nathan versi muda yang ditolong oleh Kang dari pembulinya, yaitu Morgan, yang hampir membuat Nathan cedera berat.
Kang lalu menunjukkan Nathan masa depannya sebagai penakluk waktu dengan harapan bahwa Nathan bisa mengikuti jejaknya sebagai Kang the Conqueror lebih cepat. Tapi bukannya kagum, Nathan di sini justru takut dan menggunakan device time travel milik Kang untuk pergi ke masa modern di 616 supaya dia bisa mengubah nasibnya sebagai Kang the Conqueror yang akhirnya ngebuat dia jadi salah satu superhero di Avengers, yaitu Iron Lad. Nah, kalau backstory ini kita cocokkan dengan Young Avengers yang bakal segera muncul di MCU, maka versi muda dari Kang ini tentunya sangat cocok untuk diadaptasi oleh Marvel Studios dan dijadikan sebagai bagian dari Young Avengers. Apalagi Iron Lad di sini justru adalah orang yang membentuk Young Avengers itu sendiri. Tentunya bersama dengan para hero muda lainnya seperti Kate Bishop, Cassie Lang, Elijah Bradley, Kid Loki, America Chavez, Kamala Khan, Billy dan juga Tommy yang akan jadi generasi penerus Avengers di MCU. Di mana karakter Iron Lad mungkin bakal memulai debutnya di film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Mantap. Karena di film itu bakal muncul Cassie Lang alias Thatcher yang kalau di komiknya adalah love interest dari Iron Lad. So mungkin di film itu kita bakal melihat Iron Lad yang akan memulai hubungannya dengan Cassie setelah dia membantu Ant-Man dan juga kelompoknya untuk melawan musuh mereka di film ini, yaitu Kang the Conqueror yang merupakan dia di masa depan. Selain Iron Lad, di komiknya sendiri sebenarnya ada versi Nathan muda lainnya, tapi di sini bukan jadi hero, melainkan jadi villain yang dikenal dengan nama Kid Immortus. Di mana di komiknya, Kid Immortus diceritakan sebagai versi jahat dari Nathan muda setelah kematian dari love interest-nya yaitu Thatcher, yang kemudian membuatnya beraliansi dengan super villain lain seperti Annihilus dan juga Dr. Doom. Sampai akhirnya Kid Immortus kemudian mengikuti jalan takdirnya sebagai Ramatut, Scarlet Centurion, Kang the Conqueror dan juga Immortus, di mana backstory ini sebenarnya bisa diadaptasi di MCU untuk menceritakan backstory dari Nathan muda sebelum dia menjadi Kang the Conqueror dan kenapa alasan dia menjadi karakter yang jahat. Next di komiknya, Nathan juga memiliki varian lain yang juga punya posisi berbeda dari Kang the Conqueror sebagai penjelajah waktu. Tepatnya sebagai pengusaha atau CEO dari perusahaan besar yang didesain oleh Nathan untuk membangun dinastinya sendiri di zaman yang dia tempati. Salah satunya adalah karakter Mr. Griffin yang di komiknya diceritakan sebagai varian dari Kang yang terjebak di abad ke-21 dan memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan bernama Kang Enterprise yang jadi benefactor dari berbagai super villain di masa itu. Nah, perusahaan Kang sendiri sebenarnya sudah sempat ditis di episode 5 Loki sebagai pemilik baru dari Stark Tower yang jadi tanda kalau Mr. Griffin memang eksis di timeline tertentu. Di mana di timeline itu, Mr. Griffin ini sendiri mungkin diceritakan sebagai salah satu pebisnis sukses yang bisa menyaingi Stark Industries, yang akhirnya ngebuat Mr. Griffin bisa membeli Stark Tower langsung dari Tony Stark. Selain Mr. Griffin, ada juga karakter Victor Timely, versi lain dari Kang yang juga jadi pengusaha. Tapi bedanya, Victor Timely sendiri membangun perusahaannya di tahun 90-an dengan nama Timely Industries. Di mana di komiknya, Victor adalah orang yang menginspirasi Profesor Phineas Horton untuk membangun Human Torch, android berkekuatan api yang bertempur bersama Captain America dalam Perang Dunia Kedua. Yang sebenarnya pernah ditis juga di film Captain America First Avengers dengan muncul sebagai Easter eggs berupa kostum Human Torch di Stark Expo. Yang juga bisa jadi clue kalau karakter ini memang eksis juga di MCU. Next, dengan Loki yang memperkenalkan kita dengan varian wanita dari dirinya yaitu Sylvie, maka tentunya ada kemungkinan kalau salah satu varian dari Nathan yang akan muncul di MCU nanti akan juga mengambil form sebagai wanita. Dimana salah satunya adalah Ultimate Kang yang kalau di komik diceritakan sebagai Susan Storm, istri dari Reed Richards yang diam-diam menjadi Kang supaya dia bisa memimpin kelompok Dark Ultimate yang punya tujuan mengumpulkan Infinity Gem atau Infinity Stones dan menggunakannya untuk mencegah kehancuran di universe. Dan terakhir, Nathan punya versi finalnya yang dikenal dengan sosok penjaga waktu di series Loki, yaitu He Who Remains tentunya. Dimana karakter ini adalah fusion dari karakter He Who Remains dan juga Immortus, yang akhirnya ngebuat varian tua dan wise dari Nathan akhirnya bisa punya backstory sebagai founder TVA dan juga penjaga Secret Timeline di series ini. Nah, meskipun pada akhirnya kita ngebuat He Who Remains dibunuh sama Sylvie yang dendam banget sama TVA, ini tentunya gak menutup kemungkinan kalau kita bakal ngelihat lagi karakter He Who Remains di season 2 series Loki. Apalagi kalau kita ngelihat He Who Remains yang udah ngasih dokumen ke Ravonna dan ngirim Loki ke TVA yang di-rule sama Kang, ini bisa jadi bagian dari rencana He Who Remains untuk memastikan versi mudanya supaya dia bisa mengikuti jejaknya sebagai He Who Remains dan membangun Secret Timeline yang lebih solid dibanding saat ini, dibanding menjadi penjahat seperti Kang the Conqueror. So, itu dia pembahasan kita kali ini tentang varian-varian Kang yang mungkin bakal muncul di MCU atau mungkin juga tidak ya. Kita lihat saja nanti di MCU apakah varian-varian ini bakal muncul. Dan apakah mereka bakal muncul menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah.
So, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, Trans, keep exploring the universe.